kemaksimalan usia yang Allah berikan kepada kita, itu kita dimudahkan atau kita mampu untuk membuatnya lebih bermakna, lebih optimal. Seperti apa yang kita lakukan saat ini. Ada terkadang orang yang dia berlalu waktu 1 jamnya atau bahkan lebih tanpa menghasilkan ibadah apapun. Tapi ada pula orang yang beriman di waktu yang sama, pada durasi waktu yang sama dia mengerjakan banyak kebaikan. Maka dari sisi orang tersebut menghabiskan usia, antara orang yang mendapatkan hidayah dan tidak sama-sama menghabiskan waktu 1 jam. Tetapi yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menggunakan 1 jam tersebut, dia menghabiskannya dan menghasilkan banyak pahala. Terutama ketika dia menjalankan dalam satu waktu tersebut banyak ibadah yang berlapis-lapis. Seperti yang insyaallah saat ini kita lakukan, di mana kita menghabiskan beberapa menit ini. Di satu sisi kita mendapatkan pahala berpuasa, di sisi yang lain kita mendapatkan pahala sholat berjamaah, di sisi lain kita mendapatkan pahala bermajlis, di sisi lain kita mendapatkan pahala orang yang melakukan zikir, mengamalkan zikir di waktu pagi dan petang hari. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Karenanya yang semacam ini hendaknya hadir dalam diri kita dan kita jadikan ini sebagai salah satu karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pengakuan syukur kita berharap Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kenikmatan untuk diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyempurnakan rasa syukur kita, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema tentang madrasah kesabaran di bulan Ramadan, yang apabila pada pertemuan berikutnya di mimbar yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita mempelajari bahwasanya di antara hal baik, akhlak mulia yang bisa muncul, yang bisa lahir dari kesabaran itu adalah sifat iffah. Maka di antara sifat atau akhlak lain yang itu tidak akan muncul kecuali seorang mempunyai kesabaran, sebuah akhlak terpuji yang disebut dengan qanaah. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Iddatus Shabirin. Maka dengan modal kesabaran seseorang juga bisa mendapatkan sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Qanaah adalah sifat di mana kita merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan untuk diri kita di dunia ini. Jadi dalam masalah keduniaan, harta, kesehatan, kedudukan sosial dan yang lain sebagainya, seberapapun, bagaimanapun, seperti apapun yang Allah tuliskan untuk diri kita, maka kita merasa cukup. Merasa cukup dan puas serta memuji Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, pemberian tersebut. Berbeda kalau dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama kita tidak boleh merasa cukup. Sudahlah, saya cukup, yang penting sholat, nggak berjamaah nggak apa-apa, kan wajibnya cuma sholat misalnya. Maka dalam masalah agama kita tidak boleh merasa cukup. Tapi dalam masalah dunia, merasa cukup ini adalah akhlak yang sangat terpuji. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keistimewaan dari sifat qanaah ini. Di mana Nabi SAW menyebutkan qanaah ini menjadi salah satu dari 3 perkara yang apabila 3 hal ini terkumpul pada diri seseorang, maka dipastikan dia akan mendapatkan keberuntungan. Apa itu? Nabi bersabda, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa? Man aslama. Ini sifat yang pertama. Orang yang masuk Islam, orang yang memiliki agama Islam, orang yang beragama Islam. Karena jelas tidak ada keberuntungan kecuali di dalam agama Islam. Allah tidak menerima agama selain Islam.
Maka jika seseorang itu beragama Islam, dia beruntung. Kemudian yang kedua, waruziqo kafafan, dia diberi rezeki yang cukup. Maka jika dia berislam dan diberi rezeki yang cukup, dan tentu saja cukup di sini bukan berarti cukup untuk beli tanah yang luas, cukup untuk beli rumah yang megah, cukup untuk membeli kendaraan yang mewah. Bukan kecukupan seperti itu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan standar kecukupan dalam kehidupan dunia, di mana Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yajidu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiliha." Siapapun di antara kalian yang di pagi hari mendapati dirinya dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, mendapati badannya sehat, mendapati persediaan makanan yang mencukupinya untuk hari itu. Jadi standar kecukupan itu adalah makanan yang cukup untuk dia makan pada hari itu. Tidak berbicara esok, bulan depan, atau di tahun depan. Persediaan satu hari itu sudah menjadikan seorang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di pagi hari kita menjumpai tiga kenikmatan ini ada pada diri kita, kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiliha. Seakan-akan seluruh kenikmatan dunia itu terkumpul pada dirinya. Masya Allah. Maka ini sungguh sebuah pengingat yang sangat luar biasa bahwasanya sebenarnya kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah di setiap harinya. Nah, maka sifat yang kedua waruziqo kafafan. Kemudian sifat yang ketiga wa qanna'ahullahu bima ata. Dan Allah menjadikan dirinya memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sifat qanaah ini bisa membawa kita kepada keberuntungan. Seorang yang muslim diberi rezeki yang cukup, kemudian dijadikan hatinya itu lapang, puas dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini mendatangkan kepada keberuntungan. Dan sekali lagi sifat qanaah ini tidak akan mungkin akan diraih oleh seseorang jika dia tidak memiliki kesabaran. Maka beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan kesabaran, sehingga dengan melalui bulan ini kita bisa melatih kesabaran dan berharap melalui kesabaran tersebut lahir dalam diri kita sifat qanaah sehingga kita merasa ridha dan puas dengan bagaimana pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa-sisa kejayaan masa lampau. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum